Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ari Triwijayanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya Fadila Kuliasri dan Elsa Sapitri akan mempresentasikan judul yaitu hubungan antara lingkungan dengan kegiatan. Materi pertama akan dibawakan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, jadi di sini kami membahas 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah lingkungan belajar siswa. Yang kedua, bagaimanakah minat belajar siswa. Yang ketiga, bagaimanakah hubungan antara lingkungan belajar dengan prestasi belajar. Dan yang keempat, bagaimanakah hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar. Poin pertama yaitu lingkungan belajar siswa. Menurut Umar Malik, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Sedangkan menurut M. Daliono, lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, sekolah tempat mendidik, masyarakat tempat anak bergaul juga bermain sehari-hari, dan keadaan alam sekitar dengan iklimnya, flora dan faunanya. Sedangkan menurut Wasti Sumanto, lingkungan itu sebenarnya mencakup segala material dan stimulus di dalam dan di luar dari individu, baik yang bersifat psikologis maupun sosial kultur yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar siswa yang ikut mempengaruhi proses belajar siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan belajar memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Lingkungan belajar yang tenang dan kondusif akan menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi efektif, yang selanjutnya akan berpengaruh pada pencapaian prestasi belajar siswa. Oke, poin kedua yaitu minat belajar siswa. Minat belajar dapat mempengaruhi kualitas pencapaian prestasi belajar siswa. Siswa yang menaruh minat besar terhadap sesuatu akan memusatkan perhatiannya lebih banyak daripada siswa lainnya. Muhyiddin Syah berpendapat bahwa minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Sedangkan Hildgaard berpendapat bahwa minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Clow and Clow berpendapat bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. W.S. Winkel mendefinisikan minat sebagai kecenderungan yang menetap dalam subjek atau merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. Poin ketiga adalah hubungan antara lingkungan belajar dengan prestasi belajar. Lingkungan belajar antara lain adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Secara umum, fungsi lingkungan belajar adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar tercapai tujuan pendidikan yang optimal. Orang tua dan guru memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap anak menjadi orang berprestasi. Pengaruh orang tua telah diidentifikasi sebagai faktor paling penting yang mempengaruhi prestasi siswa. Lingkungan sekolah sangat bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai yang besar dalam dirinya. Lingkungan belajar siswa memainkan peran penting dalam potensi bawaan dari individu dan selalu dianggap sebagai faktor penting dalam pendidikan anak. Poin keempat,
ialah hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar. Siswa yang memiliki minat yang tinggi, mereka akan dapat mencapai prestasi belajar yang tinggi. Sebaliknya, siswa yang memiliki minat yang rendah, mereka akan kurang dapat mencapai prestasi belajar. Sebab minat itu merupakan suatu kesadaran dalam belajar bagi siswa. Belajar dengan penuh kesadaran akan memberikan hasil yang berbeda dengan bila dibandingkan dengan belajar asal-asalan. Jadi, semakin tinggi minat, semakin tinggi pula prestasi yang dicapai oleh siswa. Minat besar pengaruhnya terhadap pelajaran, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Anak yang mencapai suatu prestasi sebenarnya merupakan hasil kecerdasan dan minat. Jadi, seorang siswa tidak mungkin sukses dalam segala aktivitas tanpa adanya minat. Minat dapat timbul pada seseorang jika menarik perhatian terhadap suatu objek. Perhatian ini akan terjadi dengan sendirinya atau mungkin timbul karena ada pengaruh dari luar. Kesimpulannya, menurut Omar Hamalik, lingkungan belajar yang tenang dan kondusif akan menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi efektif yang selanjutnya akan berpengaruh pada pencapaian prestasi belajar siswa. Muhammad bin Syah mengatakan bahwa minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Selanjutnya, kesenjangan prestasi tidak hanya tentang apa yang terjadi saat siswa masuk ke kelas. Orang tua dan guru memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap anak menjadi orang berprestasi. Minat merupakan suatu kecenderungan subjek yang menetap untuk merasa tertarik pada bidang studi tertentu dan merasa senang untuk mempelajari materi itu. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan tolong maafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul mu'afiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.